Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya komunitas Didi Channel ya. Apa kabarnya buat teman-teman semua teman? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, amin. Oke, jadi kesempatan kali ini teman-teman ya, gue mau coba ngepantau market lagi ya teman-teman ya. Tapi nanti ini lebih gue mau ngupdate sentimen-sentimennya ya. Karena memang semalam itu market itu mengalami penurunan yang cukup lumayan cuy. Ya, yang dimana nanti bakal kita cek untuk kondisi technical analisnya juga, teman ya. Apakah masih sejalur dengan analisa gua atau bagaimana? Nanti bakal kita cek, teman. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu ya, teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan update info news seputar cryptocurrency serta sentimen-sentimennya, teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum bergabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung ya. Karena apa? Karena di sini setiap harinya gua akan infoin ya seputar news-news serta sentimen-sentimen cryptocurrency dan updatean kripto ya. Tentunya gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan, teman ya. So, untuk linknya, link gabung gue sediain di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Joinnya gratis. Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Oke, jadi kita langsung aja teman ya. Kita langsung aja untuk ngepantau market kripto, teman ya. Jadi di sini terlihat banget ya untuk Bitcoin itu berada di level 39.900 ya US dollar. Ya. Artinya ini udah bener-bener berhasil nge-breakdown area 40.000 yang dimana yang pernah gue bilang area 40.000 ini adalah area yang cukup krusial ya. Dimana semalam itu ya Bitcoin itu tembus di level 38 cuy, dan itu membuat ketar-ketir ya banyak pemain kripto. Gue rasa semalam aset kalian tuh pada minus banyak banget ya, tapi ada coveran dikit nih ya karena Bitcoin mengalami kenaikan 0,53% saat ini gitu teman-teman. Apakah nantinya Bitcoin masih ada peluang turun ya? Nanti bakal kita cek bareng aja gitu teman. Nah, sekiranya apa sih yang menyebabkan Bitcoin itu mengalami penurunan, teman ya? Jadi informasi yang udah gue dapetin ya, mengenai apa penyebabnya Bitcoin ya semalam itu mengalami penurunan ya. Jadi salah satu penyebabnya itu masih erat kaitannya dengan Bitcoin ETF ya teman ya. Jadi erat kaitannya dengan Bitcoin ETF ya. Jadi di sini teman ya, gue kutip dari James Shepard ya selaku ETF Research Analyst Bloomberg Intelligence ya, dimana semalam tuh dia nge-share ya bahwa ada arus keluar nih untuk GBTC ya atau Grayscale Bitcoin Trust BTC teman ya, dimana ini adalah dana yang sebelumnya ya ketahan di GBTC karena memang ada sudah ETF Bitcoin Spot disetujui, alhasil ada opsional untuk penjualan. Nah, di sini untuk beberapa minggu yang lalu ya itu udah dana keluar ya dari GBTC yang menyebabkan longsor. Nah, saat ini ya total dana yang keluar itu malah semakin banyak ya. Jadi di sini dari GBTC aja ini dalam kurun waktu day 7 flow ya teman-teman, ini minus 640 juta US dollar cuy. Gimana market nggak crash gitu loh ya. Jadi minus segitu besarnya untuk dana arus keluar, dan itu terus meningkat dari Grayscale atau GBTC. Nah, semalam ada yang tanya ya, member di grup gua, Bang, kiranya nih sampai kapan Grayscale Bitcoin Trust akan ngejual ya, sampai mungkin ketakutannya hilang gitu teman. Jadi gue belum bisa pastiin sampai kapan ya, karena memang dana yang ada di Grayscale tuh cukup banyak ya. Kalau nggak salah tuh totalnya kalau di cross US dollar kan itu sekitar 21 miliar US dollar gitu teman ya. Yang dana itu sebelumnya ditangguhkan ya teman, ditangguhkan, dan berhubung ETF ini disetujui jadi ada opsional penjualan ya. Ketika dana segitu digelontorkan ke market ya otomatis meskipun nggak langsung ya, meskipun sedikit demi sedikit, tapi kan marketnya cenderung akan menurun gitu teman. Dari James Shepard dia juga menjelaskan ya, katanya hari ini buruk dengan Bitcoin ETF ya. Secara keseluruhan di CoinTanky Derby GBTC melihat lebih dari 640 juta mengalir katanya teman.
arusnya itu arus keluarnya bukan melambat tapi malah meningkat, teman. Dan ini belum ini, teman ya, belum dia belum melihat arus keluar yang ada di dalam manajer aset BlackRock. Nah, berhubung kita barusan ngomongin BlackRock ya, ini ada updatean terbaru ya dari si James Seyffart ya, di mana nomor BlackRock masuk untuk Bitcoin ETF CoinTanky Derby ya. Hari arus masuk terbesar ketiga untuk EBIT ya, sebesar 272 juta, hanya minus 72 juta arus keluar bersih pada hari ini. Jadi dia udah ngedapatin data dari si BlackRock, temen ya, dimana katanya dari BlackRock ada arus masuk ya sebesar 272 juta di ETF-nya, tapi untuk arus keluarnya itu baru minus 76 juta. Artinya ini 8-9 kali lebih kecil daripada minus dari GBTC Grayscale ya, teman. Ya, sebentar, gua akan coba, ini agak lemot cuy. Nah ini ya, jadi ini lebih kecil ya, arus keluarnya itu lebih kecil kalau kita bandingkan dengan Grayscale yang mencapai minus 640 juta ya, teman ya. Oke. Nah, jadi hal ini yang sekiranya kalau gue rasa yang menyebabkan semalam market dari Bitcoin itu mengalami kelongsoran ya, atau crash yang cukup lumayan gitu, teman ya. Oke. Nah, nggak hanya itu, teman ya. Semalam tuh gue juga dapat info ya, sebentar. Gue semalam juga dapat info nih. Ya, gue pinet kok. Nah, ini dari pertukaran MTGOX ya, teman, MTGOX ya, teman. Dimana ini adalah salah satu pertukaran yang base-nya itu di Jepang gitu, teman ya. Di sini ya katanya dikabarkan penurunan Bitcoin saat ini itu kan nggak terlepas dari penjualan GBTC yang kita bahas tadi gitu, teman ya. Dan ada ya ancaman yang lebih besar lagi, teman ya. Ini udah gue infoin di grup Telegram gue juga, teman-teman, mengenai kripto MTGOX ya. Katanya ini adalah salah satu bursa pertukaran top ya di eranya di tahun 2010 sampai 2014, di mana pertukaran MTGOX ini mengalami kebangkrutan karena mengalami pertasan, intinya seperti itu, teman. Nah, karena pertasan tersebut ya, teman ya, jadi MTGOX itu nggak bisa langsung kompensasi terhadap para member-membernya yang ada aset di pertukarannya gitu, teman. Nah, sampai akhirnya si MTGOX itu melakukan kompensasi, kalau nggak salah itu terakhir itu di Oktober ya, di Oktober 2023 gitu, teman, melakukan kompensasi. Jadi pengembalian aset meskipun nggak 100% dikembalikan, tapi di situ ada pengembalian aset di tahun kemarin gitu, teman ya. Tapi rumor-rumornya atau isu-isunya itu nggak 100% gitu, teman ya, untuk pengembaliannya. Tapi baru-baru ini ya gue udah dapetin info lagi ya, ya katanya di sini ya, untuk pengenalan MTGOX itu apa? MTGOX itu merupakan pertukaran yang didirikan oleh seorang programmer bernama Jeff McCaleb. Ya, kalau kalian tahu, Jeff McCaleb ini adalah salah satu pendiri dari Stellar dan Ripple ya, Ripple dan Stellar ya, teman ya. Jadi pertukaran itu menjadi pertukaran Bitcoin terkemuka ya di tahun 2010 sampai di tahun 2014 sebelum terkena pertasannya di tahun 2014 dia bangkrut ya karena terkena pertasan ya. Waktu itu MTGOX menutup bisnisnya karena 850.000 Bitcoin yang bernilai sekitar 450 juta US dollar itu dicuri dengan serangan cyber gitu, teman ya. Nah, di mana baru-baru ini tuh katanya beredar ya bahwa ada kabar mengenai MTGOX akan melakukan distribusi sekitar 200.000 BTC untuk pembayaran kembali kreditur selama perencanaan lebih dari 1 dekade. Ini yang udah gue infoin tadi, teman ya. Dimana mereka akan membagikan sebuah BTC-nya sebesar atau mendistribusikan BTC-nya sebesar 200.000 BTC gitu, teman. Nah, katanya nilai kompensasi tersebut itu tuh senilai 7 miliar ya, 7,7 miliar US dollar. Dan ini jumlah ini itu melampaui kepemilikan dari Michael Saylor atau
punyanya Bitcoin MicroStrategy dan El Salvador ya, di mana El Salvador adalah salah satu negara yang melegal tenderkan Bitcoin ya. Jadi jumlah ini tuh lebih besar dari keduanya, cuy. Nah, jadi karena ini juga ya banyak spekulasi ya di pasar itu timbul ya. Spekulasinya seperti ini, teman ya. Jadi katanya bahwa nantinya pemegangnya itu akan pemegang distribusi nantinya akan menjual atau mengambil keuntungan dari Bitcoin mereka. Karena mengingat kepemilikan mereka itu telah tumbuh lebih dari 99,900% sejak peretasan tahun 2024. Nah, karena hal itu juga ya teman, tentunya jika memang ya spekulasi di atas mengenai pendistribusiannya ini nantinya akan dijual oleh para holdernya atau pemegangnya ya teman ya, gue rasa ini berpotensi bahwa akan adanya penurunan untuk Bitcoin lebih dalam gitu teman ya. Nah, di sini disebutin 20K ya, ini baru nominal kotor atau nominal spekulasinya ya, bahwa 20.000K harga Bitcoin itu masih terlalu tinggi katanya, dengan melihat misalkan, tapi dalam kutip ya, misalkan 200.000 BTC itu dijual. Kalau gue rasa sih nggak akan dijual semuanya ya teman, gue rasa ya, mungkin nunggu bull run ya. Kan sayang banget kalau misalkan dia udah dapat distribusi Bitcoin, habis itu sekarang dijual, kan sayang banget ya. Sedangkan kita tahu 2025 itu nggak lama lagi ya, nggak nunggu sampai 4 tahun lagi gitu teman. Gue rasa nggak bakal dijual sih kalau gue rasa ya. Tapi spekulasi yang beredar itu akan dijual katanya ya. Kalau dijual ya otomatis market akan lebih dalam lagi. Nah, ini spekulasi yang seperti ini nih yang bisa menimbulkan dampak yang cukup lumayan ketika memang market meresponnya itu lebih ke arah negatif ya gitu teman. Oke, jadi itu info dari MT-GOK ya teman ya. Mengenai sentimen-sentimen yang udah gue share di grup Telegram gue. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram, silahkan bergabung dulu teman. Dan nah, ini gue kutip juga dari Invest Answer ya teman. Invest Answer dia itu mengutip ada 2 kategori news ya yang saat ini beredar gitu teman. Yang pertama itu mengenai Grayscale yang membuang ton Bitcoin katanya teman, ke 8 hari berturut-turut. GBTC mentransfer 18.500 Bitcoin tambahan ke Coinbase untuk dijual. Ya intinya seperti itu yang udah gue katain tadi ya. Nah, katanya kabar baiknya mayoritas aksi jual melibatkan FTX yang kini telah menyelesaikan penjualannya melepas sekitar 2,5 juta saham setiap hari selama 8 hari. Berita positif tambahan, meskipun terjadi aksi jual GBTC Grayscale Bitcoin Trust, terdapat arus masuk bersih ya sebesar 1,1 miliar setara dengan 28.000 Bitcoin hari ini gitu teman. Jadi setelah dana banyak yang keluar ya, ini menurut salah satu akun dari Invest Answer ada sekitar 1,1 miliar US dollar ya, setara 28.000 Bitcoin yang telah masuk hari ini. Tapi kalau kita lihat ya, 28.000 Bitcoin ya, itu jumlah yang bisa dibilang cukup besar ya, jumlah yang bisa dibilang cukup besar gitu teman. Karena kita tahu tadi untuk Grayscale itu minus itu 640 juta US dollar. Sedangkan menurut Invest Answer ini ya, setelah ada penjualan tersebut ada aliran masuk sebesar 1,1 miliar US dollar. Artinya ini hampir 2 kali lebih besar ya daripada arus pengeluaran ya dari GBTC ya. Ya mungkin ini adalah salah satu faktor yang mendorong harga Bitcoin mengalami kenaikan lagi, bahkan saat ini menyentuh 40.000 US dollar. Intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi kita langsung aja ke faktor candle ya atau chart teman. Oke. Yuk, ngopi dulu cuy, ngopi santuy. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah market Bitcoin di time frame 1D ya, dimana di video gue sebelumnya gue udah ngejelasin teman-teman bahwa untuk area 40.000 ini adalah area yang bisa dibilang secara histori area support kuat. Dan itu udah gue sering jelasin berkali-kali ke teman-teman semua. Nah, apa potensinya ketika area ini bisa ke breakdown? Ya, jadi potensinya ketika area ini bisa ke breakdown, ya,
otomatis penurunan lebih lanjut tuh akan kemungkinan besar terjadi gitu teman. Gue kemarin bilang seperti itu ke teman-teman semua, entah di live atau di updatean yang lainnya. Tapi di sini kalau gue lihat ya, kalau gue lihat market ini memang bener-bener udah nge-breakdown area 40.000 cuy ya. Dan kita lihat di sini ini bentuk shadow-nya cukup panjang banget ya, ngebentuk hammer ya teman-teman. Artinya di sini di sekitar ya area 38 ya, itu adalah bisa dibilang area yang cukup kuat banget untuk support Bitcoin ya, untuk selanjutnya ya teman. Kalau tadinya kan di area 40 tuh, saat ini support terkuatnya itu ini nih, terlihat banget ada di sini di area ya, di area sekitar 38.500 ya, karena semalam turun sampai area ini gitu. Dan area ini sebenarnya udah gue kasih tahu atau udah gue beritahukan ke teman-teman semua, ketika memang Bitcoin nanti nge-breakdown 40, gue rasa akan di 38 ya, 38-an ya. Bahkan sebenarnya kalau gue lihat market saat ini teman ya, meskipun ini ada tekanan naik ya teman, tekanan naik, tapi ini belum ngejamin bahwa Bitcoin bisa balik ke level lebih dari area krusial ini gitu teman. Nggak ada jaminan untuk ke situ gitu teman ya. Kalau melihat sentimen yang gue lihat di market saat ini belum memungkinkan untuk Bitcoin itu naik sampai melebihi batas 42.800 ini, atau area krusial yang sebelumnya gue pernah bilang ke teman-teman semua ya. Meskipun kalau kita lihat dari segi volume transaksi ini sudah banyak yang nge-buy ya, banyak yang nge-buy, tapi ini belum bisa buat acuan bahwa akan adanya kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin ya, melihat sentimennya yang kurang nge-support gitu teman-teman. Adapun kenaikan ya, kemungkinan dia bisa mungkin balik di level 40.000 lagi, dan gue nggak bisa jamin level 40.000 itu bisa dipertahankan ya. Kok begitu bang? Gue lihat dari sisi sentimen ya, dari kripto saat ini belum memungkinkan untuk kenaikan. Itu yang pertama, apalagi banyak penjualan dari GBTC itu tadi teman ya. Dan yang kedua gue melihat dari history halving. Biasanya sebelum halving ya, kemarin kan ada tanya tuh yang di grup ya, ketika longsornya itu berapa hari atau berapa bulan sebelum halving. Kalau gue lihat dari history ya, di halving 2020 teman ya, jadi halving 2020 itu tepat pada Mei ya, kalau nggak salah di bulan tanggal berapa gitu, pokoknya bulan Mei. Dan untuk market longsor itu di 27 Februari, artinya di akhir Februari ya. Itu terjadinya itu berarti 2 bulan sebelum halving udah indikasi atau terlihat market itu mengalami kelongsoran. Dan kalau gue lihat saat ini untuk halving di 2024 itu bertepatan di April kalau nggak salah ya, di bulan April, berarti sebelum 2 bulan sebelum bulan April ya, 2 bulan sebelum bulan April, berarti Januari, Februari, Maret, April, Januari, Februari. Nah, ini di bulan Februari nih, dan ini sudah dekat ya, dan ini sudah dekat. Jadi itu alasan gua kenapa mungkin ya untuk kondisi market Bitcoin ini ada potensi penurunan lebih lanjut, meskipun nanti misalkan ada lonjakan ya, mungkin dia masih di level sekitar 42 ya. Kalau misalkan ada lonjakan, dia mentok-mentok di level 42.500, 42.700, dan dia akan balik longsor lagi. Itu kalau menurut gue pribadi, kalaupun ada lonjakan ya. Jadi itu yang gue lihat saat ini. Jadi market Bitcoin itu ada potensi penurunan ya, ada potensi penurunan. Dan kalau gue lihat juga dari segi MACD ya, ini belum ada indikasi bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan gitu teman ya. Kalaupun nanti Bitcoin mengalami kenaikan, gue rasa kenaikannya itu nggak lebih dari sideways atau naik di area krusial ini ya. Ini area krusial tuh maksud gue di area sekitar 40 sampai 42.700 ya. Jadi di area sini dan dia lanjut terjun lagi. Jadi bisa gue kasih garis ya, mungkin seperti ini jatuhnya nanti marketnya ya. Kalaupun dia ada naik gini ya, habis itu gini terjun lagi ya. Kalau menurut gue pribadi, market akan seperti itu untuk pergerakan market Bitcoin ya.
Jadi faktor penyebabnya karena sentimennya itu nggak nge-support banget bahwa Bitcoin itu naik. Dan yang kedua tadi mengenai secara histori 2 bulan sebelum halving itu market sudah terlihat indikasi akan adanya penurunan gitu teman ya, dari segi trennya gitu teman. Dan kalaupun nanti ada penurunan ya, ini gue targetin sebelumnya ya, mungkin ini bisa bilang di area sekitar berapa nih ya, 35 ya, 35 34 lah. Kemarin udah gue udah gue simpulkan ya. Kalaupun dia ada penurunan, gue rasa dia akan balik ke 35 sampai 34-an. Ya di area-area sini. Kalaupun dia ada penurunan untuk si Bitcoin gitu teman. Ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai informasi seputar news Bitcoin serta sentimen-sentimennya, teman ya. Jadi buat teman-teman semua, ya, jangan panik ya, no panik kalau kalian niatnya itu lebih ke investment, ya. Karena meskipun ini ada penurunan yang cukup ya, bisa dibilang cukup tajam, tapi ini masih sebatas bisa dibilang cukup normal ya. Penurunan saat ini cukup normal ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari mulai awal Januari ya, bisa dibilang di sini sampai dia naik ke sini, itu Bitcoin udah naik sebesar 201% cuy. Artinya kalaupun ini ada penurunan, ini hal yang cukup sangat masih batas wajar ya. Jadi memang seharusnya Bitcoin saat ini sudah mengalami penurunan dulu, karena melihat kenaikannya udah 201% cuy. Dari awal Januari 2023 ya sampai saat ini ya, di awal Januari 2024, akhirnya 1 tahun ini udah naik 201% untuk Bitcoin. Jadi kalaupun ada penurunan, ini masih sebatas hal yang wajar ya untuk kondisi market gitu teman. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat ya, teman. Dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didia memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.